Halo Sobat Giniari, kembali lagi dengan salah satu channel yang tentang Airsoft Gun dan juga teman-temannya. Jadi kali ini gue akan mereview salah satu unit yang dulu sempet viral, sempet hype. Orang banyak nyari unit ini kan, karena bentuknya yang unik. Dari dulu tuh bentuk Airsoft ya begitu-gitu aja. Tiba-tiba hadir nih unit ini dengan bentuk yang cukup berbeda dengan yang lainnya, sehingga orang tuh penasaran untuk memilikinya. Tapi sekarang ini kayaknya udah jarang banget tuh unit kelihatan. Tahu-tahu ada lagi nih unit di Tokotosaurus. Nah, buat teman-teman yang kangen dengan unit ini ya kan, dan ingin memilikinya, ingin maininnya lagi, ini udah hadir nih dengan spesifikasi yang cukup asik karena cukup ringan teman-teman. Dulu kan ketika keluar ini unitnya cukup berat nih, yang model-model gas AEG itu cukup berat. Tapi sekarang hadir dengan material yang ringan, jadi lebih enak kalau dibawa mana-mana, lebih enak buat mobile lah. Unit apakah itu? Inilah unit dari Crytek Crisvector SMG teman-teman. Nih, seperti biasa kalau Crytek itu menjual paket unitnya itu selalu dikasih semacam, selain dari buku panduannya juga semacam ini nih, kayak warranty, dan ini adalah manual booknya. Jadi kalau teman-teman di sini lihat nih dalamannya, kalau teman-teman mau ngoprek sendiri, mau tahu cara operasionalnya, mau buka-buka gearboxnya ataupun body-bodinya tuh, kita lihat nih cara ngebongkarnya, kelihatan nggak? Itu sudah ada di sini semua. Jadi pastikan buku ini juga tersimpan dengan baik. Gitu. Ngantuk kali gue ya, kepuyeng. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja lihat unitnya. Kedusnya kepanjangan, susah. Jadi kita lihat unit secara overall. Ini dia. Nah, lihat. Kalau dengan unit ini teman-teman pasti ingat mungkin pada tahun 2017-2018 unit ini cukup rame nih, cukup banyak dicari teman-teman, ya kan? Ini sekarang hadir lagi di Tokotosaurus dengan bahan yang lebih ringan, hampir seluruhnya terbuat dari bahan polimer. Beratnya cuma 2,6 kg. Sampai ke bagian pistol gigi juga terbuat dari bahan polimer, teman-teman. Ya, tuh. Tapi sekarang juga masih banyak dipakai sih ya. Setahu gua banyak teman-teman dari Milcos atau military cosplay itu juga masih banyak menggunakan unit ini atau pakai unit ini. Tapi kalau di tempat-teman yang suka sukir, kayaknya udah mulai jarang nih unit ini dipakai buat kegiatan sukir gitu. Tapi kalau teman-teman mau membeli unit ini, silakan ke Tokotosaurus gitu. Mari kita lihat secara dekat unit Crisvector SMG dari Crytek. Itu dah. Oke teman-teman, sekarang kita lihat secara dekat biar teman-teman bisa lihat detailnya tuh kayak apa, bentuk-bentuknya atau marking yang ada di unit ini. Inilah unit Crisvector SMG keluaran dari Crytek. Kalau yang mostly kebanyakan sekarang itu kan kebanyakan bahannya terbuat dari bahan metal atau aluminium. Tapi satu ini mostly bahannya terbuat dari bahan polimer, ya kan? Bagian-bagian metalnya hanya sedikit, misalnya pada bagian outer barrelnya, flash headernya sampai ke railnya ini masih metal. Karena ini kebanyakan terbuat dari bahan polimer, beratnya itu hanya 2,6 kg teman-teman. Dan ini bisa dilipat popornya nanti. Kalau kita lipat itu panjangnya bisa mencapai 44,5 cm. Kalau dibuka sepanjang ini bisa mencapai 66,5 cm. Oke. Kita lihat aja langsung bagian belakangnya. Oh, ini dia. Ini adalah magazinnya, hanya dapat satu. Jadi ini magazinnya terbuat dari bahan polimer, sangat ringan teman-teman tuh, ya kan? Ini menggunakan sistem baterai. Oke, ini kita lihat kalau kita mau tekuk, pada bagian atas ini ada marking. Nih, kelihatan nggak markingnya? Oke, di sini ada pin buat kita melonggarkan atau merilis popor ini supaya bisa kita tekuk. Nih, kris, kan kita pencet,
Lalu kita bentar, kita pencet, tukar ke bagian sana. Oke, pencet. Nah, dan di sini ada pengait untuk si kompor yang kita lipat. Oh, jadi dia nggak wobble teman-teman, karena kita kaitkan tadi. Kalau kita lepas, ya tarik lagi. Oh, ini pengaitnya dikaitkan ke bodi. Tuh. Yang ini panjangnya nih cuman 44,5 cm. Ya, aku tangan satu aja kuat teman-teman. Jadi memang ini cukup ringan, 2,6 kg saja. Oke, kita lepas lagi. Di bagian sisi sebelah kanan ini ada selektor. Dua selektor ini berbeda fungsi ya. Ini adalah selektor untuk safety-nya, ya kan? Safety dan fire. Ini selektor untuk single dan burst-nya. Oke. Lalu kalau dibaliknya, kita lihat. Nah, jadi di sini ada lumayan banyak aksesorisnya. Ini selektor tadi gue bilang safety-nya dan selektor untuk firing-nya itu ada di dua sisi. Jadi ambidex teman-teman. Tuh. Jadi kalau kita, nah ya, kalau kita seperti ini bentuknya, itu adalah safety triggernya, terkunci. Jadi kalau kita menembak, pastikan kita turunkan. Jadi bisa, trigger bisa kita pencet. Pada umumnya kalau unit-unit M4 ataupun unit lainnya, itu antara selektor safety dan selektor firing itu kan jadi satu ya. Ada 3 pilihan. Kalau ini di Kris Victornya dipisah antara selektor safety dan selektor firing. Ini ada selektor firing, ini single dan ini burst. Jadi kalau kita main, pastikan selesai main ini di save triggernya. Ya kan, kalau pada umumnya kan tinggal di satu selektor udah bisa ada save-nya. Ini kan enggak, kepisah, jadi takutnya lupa gitu teman-teman. Oke, lalu bagian ke bawah ini pistol gripnya terbuat dari bahan polimer, dimana pada bagian ini itu adalah untuk menyimpan baterai, ya kan? Karena ini adalah unit AEG. Kita bisa buka, kita lihat di sini nih ada pin, nih kita buka. Nah, disinilah kita untuk menaruh baterai teman-teman. Terus ini ada kabelnya tuh. Nah, ini udah kabel di plug, bukan kabel Tamiya lagi modelnya. Seperti itu. Oke. Sekarang pada bagian depan lagi, di sini ada marking logo Kris Victor teman-teman, ya kan? Lalu di sini juga ada Mac release. Nih kita pencet. Di sini ada buat gaman. Jadi kita ngegami di sini teman-teman. Bisa di sini, bisa di sini dengan menggunakan pistol grip. Jadi kita masukinnya seperti ini teman-teman. Perhatikan. Pastikan ini bagian lancipnya pada depan. Seperti itu. Jadi kalau kita mau lepas, kita pencet dulu, pas rilisnya. Lalu pada bagian atas, karena ini AEG, jadi hanya sebagai sensor saja. Ini sebenarnya kalau ini GBB ini adalah sebagai bolt catch. Bolt catch. Ketika pelurunya habis, dia akan ngelock. Dia akan ngelock charging handle-nya ke belakang ini. Tapi karena ini AEG, hanya aksesoris saja. Jadi nggak berfungsi teman-teman. Lalu di sini ada charging handle. Jadi teman-teman kalau mengatur hop up, di sini adalah tempat ngatur hopnya nih. Ini kalau di unit M4 mungkin seperti macam bagian boltnya nih, bolt covernya nih di sini. Jadi kita tarik charging handle-nya, nah, dia akan kebuka nih. Nah di sini teman-teman bisa lihat ada hop up-nya nih. Nih, yang ada geri-geri gitu nggak? Ini sambil kita tarik nih teman-teman. Kalau kita lepas, tutup lagi. Setelah selesai kita mengatur hop up supaya nggak ke pencet-pencet atau berubah lagi hop up-nya. Oke. Pada bagian atasnya terbuat ada rel, ya kan, dari ujung
ujung sini sampai ujung belakang terbuat dari bahan metal, jadi teman-teman bisa masang optik ya kan. Optiknya nggak usah gede-gede lah, optik-optik simpel aja karena memang bentuknya juga bukan bentuk semacam ravel panjang. Lalu di bawahnya juga ada rel lagi yang bisa kita taruhin mungkin vertical grip kalau teman-teman mau megang seperti ini. Jadi kalau teman-teman megang seperti ini ya kan, ini kita bisa taruhin mungkin semacam flashlight atau lampu kecil ya, senter kecil ya kan. Jadi megang di sebelah sini teman-teman. Ini tinggal penyesuaian aja ya kalau kita mau make release gitu kan. Sini kalau teman-teman nyaman pakai vertical grip di sini. Lalu untuk bagian flash headernya ini terbuat dari bahan metal dan juga outer barrelnya terbuat dari bahan metal teman-teman. Ini gue nggak tahu apakah bisa diganti dengan suppressor karena ini cukup keras, jadi gue nggak berani buat maksain flash header dibuka gitu. Ini unitnya warnanya semua adalah warna hitam doff teman-teman, dengan sedikit warna-warna sentuhan warna merah pada bagian marking-marking di bagian selektor gitu. Kelihatan nggak? Nah tuh, inilah unit AEG teman-teman. Ini mempunyai roof yang cukup lumayan bagus, 24 plus roofnya ya kan. EPC standar masih 360-an, jadi cukup aman buat main airsoft di Indonesia. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, demikian dulu review singkat dari unit Kriss Vector SMG buatan Crytek. Buat teman-teman yang tertarik, silakan tanya-tanya dulu apakah stok masih ada ke Instagram ataupun ke WA-nya. Ada di bawah ini nomornya nih. Jadi silakan kalau mau nonton video tentang review unit ditonton sampai lengkap. Kan di situ selalu gue pastikan ada nomor-nomor ataupun media yang bisa dihubungin. Jadi kalau jangan lupa Tosaurus sekarang juga sudah ada webnya tosaurus.id. Di situ kalian bisa lihat spesifikasi unit yang tersedia di toko Tosaurus dan juga harganya. Biasanya kalau di Instagram itu kan nggak ada harganya. Nah kalau di web itu lengkap. Cuma kalau masuk webnya itu teman-teman harus login dulu menggunakan email kalian teman-teman. Gitu. Dan kalau teman-teman mau PO juga bisa, silakan hubungi adminnya bagaimana cara PO-nya, berapa lama dan berapa biayanya, itu juga langsung bisa diskusikan di jam-jam operasional, di jam 11 sampai jam 8 malam. Di luar itu ya mohon maaf, admin juga perlu istirahat, ataupun kalau lama jawabnya, ya kan admin juga harus jawabin banyak ribuan pertanyaan dari para netizen yang juga tertarik sama unit airsoft gun. Jadi bisa langsung telepon di nomor WA atau nomor teleponnya. Ada kok di Instagram, selalu gue cantumin semua atau kemana yang kalian ingin tanyakan ke toko gitu. Ngomong. Oke teman-teman, salam jajan.